dalam konteks kosakata, endorse itu masuk dalam ranah marketing. Itu ilmu yang saya pelajari. Nah, urusan endorse ini kita harus agak hati-hati bahasnya. Kita bukan bahas endorse gaya G-Dragon makan soba terus restorannya tiba-tiba mahal. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan pada tahu siapa G-Dragon kok di sini. Yang kita bahas yang kita tidak setujui adalah ada endorse. Bayangkan gini, di pasar ada 2 produk sampo. Sampo A dan sampo B. Sampo A mendapat endorse dari seorang selebriti. Tetapi pada saat orang mau membeli sampo itu harus ke supermarket. Bayangkan di supermarket itu ada petugas di supermarket itu yang mengatur supaya yang muncul di supermarketnya hanya sampo A. Sampo B-nya entah ditaruh di belakang nggak kelihatan, ditaruh di gudang. Petugas supermarketnya juga mengendorse si sampo A ini supaya itulah yang disukai oleh para calon pembeli. Sampo B-nya ditaruh di gudang, dijelek-jelekan. Dan sales promotion dari sampo B tidak boleh masuk supermarket itu sama sekali. Jadi kalau bicara soal endorse yang tidak kita inginkan adalah endorse yang seperti itu. Ini yang menurut saya beberapa hari ini kami dari PDI Perjuangan melihat alur pembicaraan. Endorse itu bukan sembarang endorse ngomong. Bukan, itu marketing. Tetapi kalau endorse-nya hanya jadi kamuflase dari bawah, point of sales-nya sendiri sudah diatur. Itu yang PDI Perjuangan tidak setuju. Dibawa dalam konteks pemilu, saya rasa semua yang di sini sepakat, Vox Populi, Vox Dei. Tidak ada politisi yang mau membantah itu. Tetapi biarkanlah memang Vox Populinya itu tanpa paksaan. Baik paksaan yang frontal maupun secara tidak sadar dikondisikan. Maka tadi saya bawa analog antara sampo A, sampo B. Sampo B-nya ditaruh di gudang, yang ditampilin hanya sampo A. Itulah yang kami lihat ada di beberapa kecenderungannya terjadi. Contohnya makanya umpamanya di Bali. Ini laporan terakhir 8 dari 9 kabupaten kota PDI Perjuangan, calon-calon yang diusung oleh PDI Perjuangan menang. Gubernurnya juga kalau Tuhan mengizinkan kami juga menang di Bali. Di Jakarta kita lihat hasilnya kalau dilihat dari berbagai macam lembaga survei quick count 1 putaran. Ini adalah daerah-daerah yang tidak terjadi endorsement terselubung yang di belakangnya point of sales-nya ada pengaturan kalau menurut kami. Jadi kami di PDI Perjuangan ingin bahwa ketika kita bicara Vox Populi, Vox Dei, biarkan populinya itu bebas memilih. Tanpa pengkondisian. Dan ini juga kenapa? Karena kalau nanti di daerah-daerah yang saat ini menurut datanya dinyatakan calon-calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang, ketika mereka lagi mau menggunakan hak konstitusinya, mempertanyakan apakah benar yang menang itu benar menang, itu tentu harus diizinkan. Karena kalau yang menang merasa benar-benar menang dengan jujur, harusnya tidak takut